nggak ganggu ya Miss ya. Seperti yang Miss ketahui kan, saya di sini akan melakukan supervisi akademik di kelas Miss Victoria. Nah, kegiatan supervisi akademik itu kan ada 3 kegiatan yang Miss kerja, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum saya melakukan observasi, hari ini saya melakukan bincang-bincang dulu dengan Miss nih terkait pembelajaran yang akan Miss lakukan besok. Nah, supervisi akademik ini kan tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan Miss merangkai pembelajaran. Nah, dari pembincangan kita ini Miss, kira-kira apa harapan Miss dari perbincangan kita ini? Miss berharap apa? Ya, harapannya perbincangan kita hari ini bisa saling bertukar pikiran, pengalaman, pengetahuan, dan mungkin saya sendiri akan mendapatkan masukan-masukan dari Ibu Is dan Ibu pengawas sendiri untuk kemajuan pembelajaran ke depannya. Sudah bisa. Jadi Miss itu berharap dari perbincangan kita ini Miss dapat bertukar pengetahuan baru gitu ya. Ya Miss. Jadi kalau boleh Miss, saya tahu besok pada saat saya melakukan observasi di kelas Miss Lia itu mau ngambil materi apa? Saya akan memberikan pembelajaran matematika dengan materi pecahan rayuan. Jadi pelajaran matematika materinya pecahan rayuan. Dari materi itu ya Miss, apakah Miss sudah menyusun tujuan pembelajaran? Alhamdulillah sudah. Tujuan pembelajarannya sudah saya susun ada dua. Yang pertama, melalui pengamatan video yang akan saya berikan kepada murid, siswa mampu menjelaskan nilai sekelompok pecahan mata uang dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui permainan jual beli nanti yang akan saya lakukan dengan anak-anak, siswa mampu mengatasi masalah yang terkait dengan pecahan nilai mata uang yang setara. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Miss. Yang pertama itu setelah mengamati sebuah video, jadi anak-anak itu bisa tahu nilai sekelompok mata uang. Kemudian yang kedua melalui permainan tadi ya, permainan jual beli, jadi anak-anak itu bisa mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pecahan uang yang setara ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu Miss, kira-kira kompetensi apa atau hal apa yang ingin Miss kembangkan? Kalau saya sih berharap anak-anak yang akan dikembangkan dalam anak-anak ini adalah kemampuan mereka tentang nilai mata uang itu sendiri. Karena kedepannya nanti kan anak-anak akan sangat-sangat memerlukan pengetahuan pecahan mata uang itu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Iya betul ya Miss. Betul sekali Miss. Jadi anak-anak ini sangat dekat sekali dengan materi ini ya. Apalagi kan kalau mereka jajan di kantin gitu kan ya. Kadang mereka suka bingung susuknya berapa kalau digabung-gabung dengan campur-campur ya. Betul sekali Miss ya. Nah, terkait dengan semuanya itu Miss, sejauh mana persiapan yang sudah Miss lakukan? Kalau persiapan seperti biasa sih Bu, yang saya siapin itu SPP yang jelas, SPP, kemudian media pembelajaran, LKDP, dan juga lembar evaluasinya. Nah itu sudah lengkap ya Miss ya. Miss sudah nyiapin LKPD, Miss juga sudah nyiapin perangkat pembelajaran lengkap, sudah siap sekali sepertinya ya Miss ya. Nah kalau kira-kira ditanya Miss, nanti pada saat pembelajaran itu ada nggak tantangannya apa? Tantangan pasti ada Bu. Ya, karena kan kebetulan murid saya ini aktif, karena dia memiliki karakteristik dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan kinestetik, auditori, kemudian ada juga yang memiliki kemampuan visual. Jadi perbedaan dan macam-macam karakteristiknya itu yang menurut saya jadi tantangan saya sendiri dalam mengajar. Jadi Miss ini sudah mengetahui karakteristik belajar anak ya di dalam kelas Miss. Jadi Miss sudah tahu yang mana yang anak auditori, mana anak visual, dan mana yang anak kinestetik itu. Karena Miss sudah tahu di karakteristik anak Miss itu berbeda-beda. Bagaimana sih pembelajaran yang akan Miss lakukan besok? Bisa nggak diceritakan secara singkat? Karena perbedaan murid saya itu, saya sudah menyiapkan beragam kegiatan pembelajaran Bu. Kalau untuk anak yang memiliki kemampuan kinestetik, saya sudah menyiapkan permainan jual beli. Sudah saya siapin itu alat medianya,
benda-benda barang-barang bekas dan juga mata uang mainan. Kemudian kalau untuk anak-anak yang memiliki kemampuan auditori, saya sudah menyiapkan gambar nilai mata uang. Sedangkan untuk anak yang memiliki kemampuan visual, rencananya saya akan memberikan pengajaran bimbingan secara langsung pada anak tersebut tentang materi pecahan nilai mata uang. Sebenarnya Miss sudah paham maksudnya ya Miss ya, kalau anak kinestetik Miss sudah bedakan permainan tadi jual beli, jadi ada yang penjualnya, ada pembelinya gitu ya. Kemudian kalau visual itu nanti anak-anak bisa dibantu dengan gambar-gambar, sama Miss bagus sekali Miss Ria sudah persiapan ya. Selain dengan mempersiapkan yang seperti itu, ada nggak persiapan yang lain, misalnya anak dibuat seperti apa gitu? Ada Bu, jelas ada. Rencananya saya selain gaya belajar yang tadi, saya sudah mempersiapkan juga tugas kelompok atau diskusi. Jadi nanti anak-anak akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 atau 3 murid. Nanti mereka akan mendiskusikan materi pecahan nilai uang itu. Kemudian nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan secara berkelompok di depan kelas. Jadi selain penjelasan yang berbeda-beda tadi juga Miss juga mau mengelompokkan anak-anak itu ya. Jadi bangkitkan daya pikir kritisnya. Jadi di situ Miss juga sudah baik sekali karena udah mengelompokkan anak ya Miss ya. Kemudian persiapan yang Miss lakukan kan sudah semaksimal mungkin itu ya, Miss sudah siap untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Kira-kira Miss kalau ditanya kendalanya apa Miss nanti yang akan terjadi? Kalau ditanya kendala, menurut Miss yang akan terjadi kendala di kelas apa? Kendalanya ya tadi seperti yang Ibu Yus bilang di awal, anak-anak kan tidak semua mengerti tentang nilai pecahan uang itu. Jadi ya pastinya akan ada kendala. Itu kan masih dalam bayangan saya itu. Pastinya ada kendala. Contohnya dikasih uang 10.000 mau dipecahin ke dalam bentuk 1000-an atau mungkin 500-an, itu pasti masih ada kebingungan anak-anak itu. Masih sulit untuk mengerti, memahami. Itu kendalanya. Terus langkah-langkah Miss untuk mengatasi kendala itu apa? Ya balik lagi tadi Bu, rencananya akan saya adakan kegiatan bermain peran dengan menggunakan benda-benda konkret dan mata uang mainan. Jadi kan anak kalau melihat ada benda-benda, ada contohnya secara langsung, dia merasa tertarik, antusias, dan mudah untuk mengerti materi yang dijelaskan. Jadi kendala itu sudah bisa Miss antisipasi lah ya. Insya Allah. Bagus Miss ya. Kira-kira masih ada yang kurang nggak Miss dari persiapan Miss itu? Pasti sudah ada Bu, pasti ada. Dari medianya kan belum selesai saya buat medianya, ya sudah dibuat tapi masih dalam proses penyelesaian. Kapan kira-kira Miss mau menyelesaikan? Insya Allah setelah ini akan segera diselesaikan. Siapa yang mau bisa Miss minta bantuan? Pastinya teman kerja ya Bu, teman sejawat di sekolah ini, Ibu Yus atau mungkin Ibu pelatih bisa membantu. Iya. Kalau yang berkenan membantu ya alhamdulillah, akan bersyukur. Iya. Boleh, insya Allah ya Miss ya, kalau misalnya saya ada di rumah itu sepertinya ada Miss mainan uang-uangan. Ya, Saya kan suka main ya. mainan itu. Jadi insya Allah saya akan bantu ya Miss ya. Terima kasih Bu. Iya Miss ya. Menarik sekali ya Miss ya, hari ini perbincangan kita pada hari ini terkait observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas Miss Ria. Nah, sebelum saya akhiri perbincangan ini, kira-kira ada nggak yang masih ingin disampaikan kepada kami? Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih kesempatannya Ibu, karena sudah diberi kesempatan. Karena sebelumnya kan memang saya belum pernah mengalami ini. Sebenarnya ini memang penting juga ya Bu. Sebelum kita belajar, kita harus mempersiapkan planning, rencana-rencana. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala selama kegiatan belajar berlangsung, kita sudah ada solusi untuk mengatasinya. Kan selama ini saya belum pernah mengalami menjalani praobservasi ini Bu. Jadi ya selama ini kalau ketemu kendala, kebingungan juga, nggak mampu untuk menyelesaikannya. Ya, alhamdulillah setelah melakukan kegiatan praobservasi ini, insya Allah siap dan mampu nanti untuk melaksanakan kegiatan pelajaran dengan lancar. Amin. Iya. Jadi
dengan perbincangan pra-observasi ini Miss jadi tahu kira-kira persiapan yang harus dilakukan apa. Iya, betul. Gitu ya, Miss ya. Terima kasih Dan sekali. ya, kendala-kendalanya nanti kira-kira yang terjadi di depan kelas itu apa gitu. Jadi Miss sudah siap dari semua itu gitu. Betul. Iya. Saya berdoa semoga kegiatan pembelajaran yang akan Miss lakukan besok itu berjalan dengan lancar. Semua kendala yang kita khawatirkan bisa teratasi sehingga anak itu jadi tertarik dan semua tujuan pembelajaran yang sudah Miss lancang itu bisa terlaksana. Amin. Terima kasih Bu Yunis, Bu. Terima kasih Miss sudah berbagi waktu dengan kami. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Biasa Ibu absen. Bisa. Apa gimana perasaan pagi ini? Senang. Bagus. Sorry. Senang. Fabian izin ya tadi orang tuanya sudah izin. Kita akan belajar matematika. Pagi ini kita akan belajar matematika, materinya tentang pecahan nilai uang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran ada dua, nak. Yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan nilai sekelompok pecahan mata uang setara dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan mengadakan permainan jual beli. Jadi melalui permainan jual beli itu kalian akan mampu mengatasi masalah yang akan kalian temukan nanti berkaitan dengan pecahan nilai mata uang yang setara. Pengertian kan Ibu? Oke, bagus. Sekarang kamu lihat video yang akan Ibu putar ya. Perhatikan. Jadi kalian tadi sudah menyebutkan nih macam-macam uang. Jadi uang itu, apa uang itu, nak? Runcing. Berapa harganya? Runcingnya 1.500. Oh, iya. Nih, ini susu dan kotak ya. Iya. Beli lagi dong. Beli apa? Pensil. Dengarin, tadi sudah melihat temannya Fauzan dan Yuni bermain jual beli. Penjualnya siapa? Dan pembelinya? Yuni. Tadi Yuni beli apa aja, nak? Yang pertama beli Runcing. beruncing, harganya berapa? 1.500. 1.500. Yuni ngasih uangnya berapaan? Uang berapa? 2.000. Dikembaliin? 500. Bener atau salah, nak? Kemudian yang kedua beli barang apa lagi? Pensil. Pensil, harganya 2.000. Yuni ngasih uang berapa tadi? 5.000. Dikembaliin enggak? Berapa kembaliannya? 3.000. Bener atau salah? Yang terakhir beli apa lagi? Buku, harganya 3.000. Ngasih uang berapa? 3.000. Uangnya uang pas ya? Ada kembalian enggak itu? Enggak. Bener atau enggak? Pinter anak ibu. Baiklah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas. Sekarang kita ice breaking sebentar ya. Keluarin suara dan semangatnya. Tepuk anak soleh. Baiklah, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo dipimpin
Sudah bosan ya Miss ya. Tadi kan Miss Lia sudah melakukan kegiatan pembelajarannya. Saya juga sudah masuk kelas ini. Pembelajaran yang Miss Lia lakukan itu sudah, menurut saya sudah sangat baik. Diferensiasinya sudah ada. Anak-anak itu sudah dibedakan berdasarkan kebutuhan belajarnya. Kemudian Miss Lia juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media yang beragam, bahkan ada permainan peran di situ, jual beli, anak jual beli. Jadi kegiatan pembelajaran yang Miss Lia lakukan itu sudah, menurut saya sudah sangat baik sekali. Gitu. Iya. Sekarang yang mau tanya ini, pengen tahu perasaan Miss Lia ini setelah diadakan observasi tadi bagaimana? Kalau perasaannya di awal-awal agak ada deg-deg serasa mahasiswa PPL ya, lagi ngajar ada yang nemenin, ada yang ngeliatin, ada yang menilai. Jadi awalnya deg-deg, tapi setelah pembelajaran berlangsung, rasa khawatir dan deg-degnya berkurang. Ya alhamdulillah sekarang dirasain lega. Alhamdulillah Sudah lega ya Miss ya. Bisunya sudah pecah gitu. Iya. Jadi sebelum diobservasi itu deg-degan, tapi setelah diobservasi itu sudah lebih lega gitu ya Miss ya. Kemarin kan ada 2 tujuan pembelajaran ya Miss yang Miss rancang. Nah, apakah kedua tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana semua? Tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan yang kemarin itu ya. Yang pertama kan anak-anak dengan melihat video mampu menjelaskan materi pecahan uang yang setara. Kemudian yang kedua, dengan bermain peran jual beli, anak-anak mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan pecahan nilai mata uang yang setara. Alhamdulillah sudah kedua-duanya sudah terlaksana dengan baik Bu tadi selama pembelajaran berlangsung. Iya. Yang saya lihat juga semuanya sudah terlaksana kedua-duanya ya Miss ya. Karena video pertama Miss menayangkan video itu sudah anak-anak sudah bisa menangkap makna dari video itu tentang pecahan nilai mata uang. Kemudian anak diajak bermain peran juga. Nah di situ kedua-duanya sudah mulai tercapai sama Miss ya. Kemudian pembelajaran kemarin yang Miss lakukan itu kan sepertinya ada beberapa kendala ya Miss ya. Kalau boleh cerita Miss ya, kalau boleh cerita itu kendalanya apa? Iya Bu, sempat ada beberapa kendala. Yang pertama itu kendala dari LCD-nya itu begitu dihidupkan untuk menayangkan video nggak mau hidup dia. Itu kendalanya. Kemudian ada juga kendala dari ada beberapa anak saya ini kan rasa antusiasnya berbeda Bu. Ada yang sangat aktif, pernah antusias, pengen lihat video. Ada yang malas kayak gitu loh, kurang antusias. Jadi ya kendalanya hanya 2 itu aja. Iya. Jadi kendalanya itu yang pertama itu kayaknya bersifatnya teknis ya. Teknisnya anak pada saat mau menyalakan LCD-nya itu LCD-nya mati. Kemudian yang kedua itu kendalanya dari anaknya sendiri ya. Ada anak yang memang kalau disuruh belajar kan ada yang antusias, ada anak yang kayak ogah-ogahan, kayak mau kayak enggak gitu ya Miss ya. Ya. Kalau Miss sendiri tuh cara mengatasi kendalanya kemarin tuh apa yang Miss lakukan? Alhamdulillah kemarin begitu LCD-nya mati, langsung ke kantor guru cari operator Bu. Yang tolong bantu sama operator Ibu Wulan. Kemudian Ibu Wulan juga berkenan membantu segera menindaklanjuti. Alhamdulillah itu solusinya. Kemudian kalau yang untuk anak peserta didik itu kemarin saya melakukan pendekatan Bu, pendekatan secara langsung, memberikan perhatian, bimbingan. Jadi anak itu merasa dirangkul, merasa diberikan perhatian yang lebih sama gurunya, sehingga tadinya yang tidak antusias, perlahan-lahan rasa antusiasnya sudah mulai muncul. Jadi untuk kendala teknis itu Miss cepat minta bantuan sama operator ya, sama Wulan ya. Jadi LCD yang mati itu langsung cepat bisa diperbaiki. Kemudian kalau untuk anak yang kurang antusias itu Miss melakukan pendekatan. Jadi anak-anak itu kalau merasa gurunya itu perhatian sama dia, jadi yang tadinya malas belajar jadi semangat belajar. Iya Miss ya, bagus sekali ya Miss ya. Kemudian kompetensi yang Miss ingin kembangkan kan kemarin ada ya Miss ya pada saat saya tanya di pra-observasi.
Kalau boleh tahu nih berapa persen sih sudah terlaksana? Kalau kemarin itu sih harapan saya tercapai 80%. Tapi ya alhamdulillah sekali tercapainya 70%. Karena kalau dari segi pembelajaran berdiferensiasi, dari segi proses dan kontennya alhamdulillah sudah berjalan, sudah saya laksanakan. Tapi kalau dari segi produknya belum berjalan secara maksimal. Kemudian kalau dari sosial emosionalnya itu saya kemarin itu baru melaksanakan SBQ-nya aja, Bu. Tapi kalau dari teknik stopnya belum saya laksanakan bertahap. Iya, bertahap. Kalau menurut saya sudah bagus ya Miss, namanya kan Miss masih baru mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE. Miss sudah melakukannya dari proses sama konten itu sudah luar biasa gitu. Hanya perlu mungkin kedepannya nanti kalau Miss terus belajar pasti yakin lah bisa di produknya ditambahkan gitu Miss. Kalau KSE juga sudah bagus sekali karena sudah ice breaking ya, anak-anak yang tadinya lagi riwah kan kita ice breaking dulu gitu. Nanti kan ke depan bisa belajar lagi ke teknik stop gitu ya Miss. Kalau menurut saya sih Miss yang lakukan kemarin itu sudah luar biasa, semangat Miss juga luar biasa sekali gitu. Kalau boleh tahu nih rencana Miss ke depan, Missnya inginnya seperti apa? Saya sih berharap saya nanti akan membuat dan merancang lagi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga akan meminta masukan-masukan agar pembelajaran saya lebih menarik, anak lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran saya, sehingga pencapaian target saya yang tadinya baru mencapai 70%, semoga ke depan nanti 100%. Iya, amin ya. Iya Miss, karena masih baru aja sudah tercapai seperti itu Miss. Karena anak-anak kan kalau berdiferensiasi itu jadi lebih antusias ya Miss, karena kita udah tahu kebutuhan belajar anak itu berbeda-beda gitu. Iya, jadi Miss harapannya bisa lebih lagi pembelajaran yang Miss lakukan ke depannya akan lebih baik. Saya doakan ya Miss ya, semoga semua yang Miss laksanakan, apa Miss cita-citakan itu terlaksana dengan baik. Jadi Miss ini kedepannya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, namanya berpihak pada murid gitu dan berdiferensiasi. Semoga semua yang dicita-citakan Miss bisa tercapai. Amin. Terima kasih Miss, terima kasih semangatnya, terima kasih sudah diganggu. Sama-sama. Saya malah senang loh Bu sebenarnya, karena kan dengan adanya kegiatan ini saya jadi tahu, malah saya termotivasi untuk bisa meningkatkan lagi kemampuan saya di bidang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang masih sebenarnya minim Bu, saya tahu. Langit takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus